Hubungan Korea Utara dan Korea Selatan makin memanas. Kim Jong-un bahas hal ini dalam pertemuan Politbiro. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru dari Santri Online. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un membahas masalah ekonomi domestik Korea Utara pada hari Senin 8 Juni 2020. Saat negara komunis itu meningkatkan tekanan pada Korea Selatan karena kegiatan para pembelot. Pembicaraan tersebut dilakukan saat pertemuan Politbiro Partai Buruh yang berkuasa di negara itu. Pertemuan Politbiro selama 2 hari itu dilakukan saat ekonomi Korea Utara semakin tertekan akibat pandemi global dan ditambah dengan tekanan dari sanksi internasional yang membuat ekonomi Korea Utara kian sulit. Pertemuan tersebut membahas masalah-masalah penting yang timbul dalam pengembangan lebih lanjut ekonomi swasembada negara dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, kata kantor berita negara KCNA seperti dilansir Reuters. Dalam pertemuan itu, Kim tidak menyebutkan meningkatnya kecaman Korea Utara terhadap Korea Selatan atau pembelot Korea Utara yang menyebutnya rumah. Selama beberapa hari, Korea Utara mengecam Korea Selatan, mengancam akan menutup kantor penghubung antar proyek dan proyek-proyek lainnya jika Korea Selatan tidak menghentikan pembelot mengirim selebaran dan materi lainnya ke Korea Utara. Pada hari Senin, Korea Utara tidak menjawab panggilan telepon penghubung rutin harian dari para pejabat Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak tahun 2018, kata Kementerian Unifikasi Korea Selatan. Kementerian itu mengatakan Korea Selatan tetap berkomitmen untuk mengikuti perjanjian antar Korea dan sedang mempertimbangkan mengusulkan undang-undang untuk melarang kelompok mengirim selebaran ke Korea Utara. Laporan KCNA pada pertemuan Biro Politik ke-13 berfokus pada masalah ekonomi domestik, termasuk industri kimia dan produksi pupuk sebagai pendorong utama perekonomian nasional. Pertemuan itu juga menekankan pembangunan rumah-rumah hunian sebagai cara untuk meningkatkan standar hidup Korea Utara. Kim telah melakukan sejumlah kecil kunjungan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir dengan ketidakhadirannya dari hari libur besar yang memicu spekulasi tentang kondisinya karena Pyongyang telah meningkatkan tindakan terhadap pandemi COVID-19. Meskipun Korea Utara mengatakan tidak memiliki kasus yang dikonfirmasi tentang wabah COVID-19, Badan Intelijen Utama Korea Selatan mengatakan wabah di sana tidak dapat dikesampingkan. Di sisi lain, Kim Jong-un mengatakan akan berfokus memperbaiki ekonomi domestik Korea Utara. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un dilaporkan fokus untuk menyelesaikan masalah ekonomi domestik. Hal itu disampaikan dalam pertemuan Politbiro Partai Buruh pada hari Senin 8 Juni 2020. Pertemuan Politbiro yang berlangsung selama 2 hari membahas ketidakpastian ekonomi di tengah pandemi COVID-19. Pertemuan tersebut membahas masalah-masalah penting yang timbul dalam pengembangan ekonomi negara lebih lanjut dan meningkatkan standar kehidupan masyarakat, ujar kantor berita negara KCNA atau Korea Central News Agency. Sebelum terjadi pandemi COVID-19, perekonomian Korea Utara sudah terpukul oleh sanksi internasional yang bertujuan menghentikan program nuklir. Berdasarkan laporan KCNA, pertemuan Politbiro ke-13 ini berfokus pada masalah ekonomi domestik, termasuk industri kimia dan produksi pupuk, sebagai pendorong utama perekonomian nasional.
Pertemuan itu juga menekankan pembangunan rumah-rumah hunian sebagai cara untuk meningkatkan standar hidup warga Korea Utara. Kim telah melakukan sejumlah kunjungan luar biasa dalam beberapa bulan terakhir setelah menghilang dari publik, sehingga memicu berbagai macam spekulasi. Diketahui sebelumnya, Korea Selatan kerap kirim ancaman. Korea Utara ternyata berencana buat tetangganya menderita. Meski sudah mengancam akan menutup kantor penghubung antara Korea Utara dan Korea Selatan di perbatasan, juga membatalkan perjanjian militer serta proyek lainnya, Korea Utara rupanya sedang berencana membuat Korea Selatan menderita. Sebelumnya, Korea Utara melalui pernyataan Kim Yo Jong, adik dari pemimpin tertinggi negara itu, Kim Jong-un mengirim ancaman kepada Korea Selatan. Dia mengatakan bahwa mereka akan mengancam membatalkan perjanjian militer dan menutup kantor penghubung di perbatasan jika Korea Selatan gagal membatasi aktivitas para pembelot Korea Utara yang menyebar pesan propaganda anti Pyongyang di perbatasan. Pihak Korea Selatan pasca ancaman itu langsung merespon bahwa mereka akan membuat undang-undang yang akan membatasi pergerakan aktivis serta pembelot Korea Utara di perbatasan. Namun undang-undang itu tampaknya memicu perdebatan tentang potensi pelanggaran kebebasan berekspresi di Korea Selatan. Dilansir media Prancis AFP, juru bicara Departemen Unifikasi Korea Utara pada Jumat 5 Juni 2020 mengatakan, "Pertama-tama, kami tentu akan menarik kantor penghubung Utara Selatan." Pernyataan itu dilansir oleh kantor berita pusat Korea. Penutupan kantor penghubung itu menyusul beberapa tindakan untuk menghukum Seoul, Korea Selatan, imbuh juru bicara itu. "Kami sedang memulai sesuatu yang akan melukai sisi selatan. Sesegera mungkin kami akan membuat mereka menderita." Seorang pejabat dari kantor kepresidenan Korea Selatan mengatakan kampanye selebaran yang dilakukan pembelot dan aktivis itu lebih punya sisi berbahaya daripada baiknya. Sejauh ini, operasi di kantor penghubung Utara Selatan telah ditangguhkan akibat wabah pandemi. Di sisi lain, sebelumnya muncul desas-desus Kim Jong-un meninggal. Tidak hanya ramai dibicarakan di luar negeri, tetapi juga di Korea Utara sendiri. Dari para elit politik hingga para rakyat, mereka bertanya-tanya tentang kondisi Kim Jong-un sebenarnya. Anna Field, kepala Biro The Washington Post di Beijing, menggambarkan kepanikan terjadi di Pyongyang, ibu kota Korea Utara, saat rumor Kim Jong-un meninggal kencang berhembus. Terjadi panik buying di ibu kota dengan penduduk setempat menimbun segalanya mulai dari deterjen dan beras hingga elektronik dan minuman keras. Mereka mulai mengambil semua produk impor terlebih dahulu, tetapi dalam beberapa hari terakhir mereka juga berburu barang-barang produksi dalam negeri seperti ikan kaleng dan rokok. Helikopter terbang rendah di Pyongyang, sumber terpercaya mengatakan kepada saya, dan kereta api di Korea Utara juga di utara perbatasan Cina telah terganggu, tulis Field di The Washington Post terbitan Minggu 26 April 2020 lalu. Wanita penulis buku The Great Successor, The Definitely Perfect Destiny of Brilliant Comrade Kim Jong-un itu menambahkan, ini bukan kali pertama ada berita besar kematian pemimpin Korea Utara. Koran-koran Jepang dan Korea Selatan kerap memberitakan kematian Kim Il-sung atau kakek Kim Jong-un dan Kim Jong-il ayah Kim Jong-un beberapa tahun sebelum mereka benar-benar wafat. Keruntuhan prematur Kim Jong-un juga diberitakan pada 2014 ketika ia menghilang tanpa kabar selama 6 minggu. Kala itu berembus kabar burung tentang kematiannya, kudeta militer, serangan jantung hingga konsumsi keju yang berlebihan. Sebagai penulis biografi Kim Jong-un, saya telah dibombardir dengan pertanyaan selama seminggu terakhir tentang apakah rumor itu benar kali ini. Saya selalu sangat berhati-hati dengan kisah-kisah semacam ini, mengingat beberapa kali ternyata kabar-kabar itu salah.
Jawaban singkatnya sekarang adalah saya tidak tahu, tak satu pun dari kita akan tahu sampai Korea Utara memberitahu kita atau dia muncul lagi. Namun kali ini rumornya terasa berbeda. Perbincangan bahwa Kim Jong-un menjalani semacam operasi jantung memperkuat kabar dan menimbulkan pertanyaan tentang kondisinya. Menurut Vivil, beberapa ahli sepakat bahwa kali ini sepertinya lebih dari rumor-rumor biasa. Kami berpotensi menghadapi krisis serius, kata Andrei Lankov, seorang sejarawan terkemuka Korea Utara. Seraya menambahkan bahwa ia percaya ada sesuatu yang pasti salah dengan Kim Jong-un.